teman-teman, selamat siang semuanya. Kali ini karena di tempat aku sekarang masih siang hari, jadi aku ucapin selamat siang ya. Atau mungkin kalau di tempat teman-teman udah malam, ya selamat malam atau selamat pagi atau selamat sore, tergantung situasi aja. Yang aku harapin sih semoga teman-teman sampai saat ini selalu diberikan kesehatan dan juga hati yang gembira. Karena hati yang gembira adalah obat. Kali ini aku akan membicarakan tentang hal yang tentunya kita semua tahu atau yang kita semua suka, dan tentunya ini masih berkaitan dengan self-loving. Apa sih itu? Kali ini topik pembicaraan kita adalah seni. Jadi bagaimana kita mengapresiasi suatu seni, bagaimana kita bisa menghasilkan suatu karya seni, dan bagaimana cara kita untuk mengenali beragam macam seni itu sendiri. Teman-teman tahu nggak sih kalau misalnya seni itu punya banyak banget manfaat dalam kehidupan kita, selain dari melihat keindahan dari bentuk seni itu sendiri. Karena sebelumnya mungkin teman-teman tahu ya kalau seni itu terbagi-bagi, ada seni rupa, ada seni menggambar atau yang melukis, ada juga seni bernyanyi atau seni musik, ada seni menari, seni banyak lah pokoknya ya seni itu. Bahkan yang disebut dengan berbahasa atau berbicara itu aja merupakan bagian dari suatu seni. Karena yang dinamakan seni itu memuat dari apa yang indah. Emang kalau kita bisa menghasilkan suatu karya itu tidak harus sesuatu yang bisa kita lihat, tetapi sesuatu yang bisa kita rasakan. Contohnya ketika kita bisa menyanyi, kita bisa mendengar suara. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat suatu seni dengan suatu karya itu yang bisa kita lihat ya, contohnya sebuah lukisan mungkin, patung, atau mungkin hasil-hasil rancangan busana dan lain sebagainya. Atau mungkin penampilan dari beberapa aktor atau aktris yang hebat yang bisa kita saksikan di beberapa jenis drama. Kalau aku sih sukanya drama Korea ya teman-teman, karena ya gitulah, banyak banget mengandung pesan dan motivasi menurut aku sendiri, selain aku bisa belajar bahasa juga. Baik, terlepas dari itu semua, di sini juga aku akan menjelaskan kenapa sih kita harus suka sama yang namanya seni. Untuk sekedar informasi ya teman-teman, yang namanya seni itu pasti setiap manusia atau setiap orang itu punya. Cuman kita nggak tahu kira-kira kita menguasai bidang seni yang seperti apa, karena seni itu kan luas banget ya. Mungkin kita bisa menyanyi kah, bisa menari kah, mungkin kita juga diam-diam bisa melukis wajah seseorang kah dengan mudah, atau mencampurkan warna ini dengan ini, mengkolaborasikan antara itu. Atau mungkin juga kita punya bakat seni yang belum kita tunjukkan sampai sekarang, dan bakat itu ganda atau mungkin banyak, gak cuma satu, atau bisa lebih dari 2, 3, 4 selama kita punya skill. Nah, cara kita untuk mengetahui di mana kemampuan kita bisa menguasai seni itu, ya kita harus mencobanya dulu satu-satu. Misalkan menurut aku sih ya, dalam pembelajaran sekolah ada pelajaran seni itu sangat membantu banget untuk mengasah kita atau menuntun kita untuk menemukan diri kita kira-kira bisa menguasai bidang seni yang mana ini. Kita diarahkan ke arah situ. Oh, misalnya di pelajaran SBK nih ya, seni budaya dan keterampilan, aku emang nggak bisa melukis, tapi aku bisa menyanyi dengan baik, aku bisa menghafal not-not dengan baik, membaca not balok, dan aku bisa merangkai kata-kata yang akan aku jadikan sebagai suatu lirik lagu, dan nanti aku tinggal ngerangkai not-notnya. Nah, itu merupakan contoh kalau kita itu bisa menguasai bidang seni apabila kita didukung. Atau bila mungkin kita emang dari lahir nih gue udah bisa ngegambar, jadi gue pas udah gede tinggal kayak ya ngasah-ngasah aja, itu emang bisa banget. Dan ada juga bakat-bakat yang sebenarnya kita udah punya dari lahir, ada juga bakat-bakat yang baru ada nih karena kita hasil latihan. Jadi bagaimana cara menguasai itu agar tetap bertahan lama, karena usia kan semakin tua ya, dan kita juga punya pola pikir yang dewasa. Jangan sampai kemampuan seni itu bisa hilang dari diri kita hanya karena kita kurang mengasahnya, atau mungkin kurang produktif dalam menghasilkan suatu karya. Karena yang namanya seni itu pasti sangat menghibur untuk kita semua, dan tentunya akan memberikan ketenangan secara batin ya. Jadi ketika kita mempelajari seni atau mungkin kita menghasilkan suatu karya seni, akan ada rasa bahagia yang muncul dalam hati kita, dan tentunya kita bisa jadi ketagihan dan mungkin akan melakukannya di keesokan hari, dan itu akan menambah mood kita. Mungkin itu aja dari aku, teman-teman bisa lihat blog lainnya di blog aku pribadi. Dadah.